Kalau kami mengingat pengalaman hidup kami bersama dengan Engkau ya Tuhan, Tuhan mendatangkan kepada mereka panglima tentara Raja Asyur. Tuhan perlu memakai megafon supaya kita dapat menyendengkan telinga kita. Hingga harinya Shalom teman-teman Tunas Remaja. Seminggu lewat kita sudah lewati, sekarang kita akan memulai beribadah kembali. Marilah kita bersaat teduh sebelum kita masuk ke dalam kebaktian kita. Mari kita bersaat teduh. Saat teduh selesai. Silahkan teman-teman semua untuk berdiri. Kita akan memulai ibadah kita. Ibadah pada hari ini dimulai dengan mengakui bahwa pertolongan kepada kita datangnya dari Allah pencipta langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Silahkan teman-teman untuk duduk kembali. Kita akan menyanyikan pujian kepada Tuhan, yaitu lagu dengan hati bersyukur. Kita akan bersyukur kepada Tuhan karena anugerahnya besar. Hati bersyukur pada Allah yang kudus. Syukur karena diberikan putranya Yesus. Dengan hati bersyukur pada Allah yang kudus. Syukur karena diberikan putranya Yesus. Kini yang lemah berkata ku kuat, dan yang miskin berkata ku kaya, karena perbuatannya pada kita. Dengan hati bersyukur pada Allah yang kudus. Syukur karena diberikan putranya Yesus. Dengan hati bersyukur pada Allah yang kudus. Syukur karena diberikan
perbuatannya pada kita. Kini yang lemah berkata ku kuat, dan yang miskin berkata ku kaya, karena perbuatannya pada kita. Mari kita berdoa mengucap syukur kepada Tuhan atas penyertaan-Nya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih atas anugerah Tuhan, atas perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan kepada kami, sehingga sampai saat ini kami boleh sehat. Terima kasih ya Tuhan. Engkau benar-benar menjadi Bapa kami, Gembala kami yang memeliharakan kami. Kami berdoa Tuhan untuk mereka-mereka yang gentar, mereka-mereka yang takut, kiranya Tuhan beri kekuatan. Tuhan, kami berdoa untuk setiap keluarga, teman-teman tunas remaja, Tuhan lindungi dari virus corona. Tuhan lindungi, Tuhan beri sehat. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami akan terus bersyukur kepada Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Mari sekarang kita membaca ayat firman Tuhan yang diambil dari Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-14. Demikianlah firman Tuhan. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Sekarang teman-teman dipersilahkan berdiri kembali. Kita akan baca pengakuan iman rasuli kita. Pengakuan iman rasuli. 1. Aku percaya kepada Allah yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kita menyanyikan lagu kita yang kedua, yaitu Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kita semua. Ya Tuhan kami. Mari kita bertepuk tangan, nyanyi gembira. Dia Allah. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun
semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, Dia jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, Dia jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Teman-teman silahkan duduk kembali. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk menerima taburan firman Tuhan. Kita akan menyambut firman Tuhan dengan lagu Engkaulah Segalanya. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku, segalanya. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah segalanya. Engkau permata yang indah, takkan pernah ku lepaskan, Engkaulah segalanya. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah segalanya. Engkau permata yang indah, takkan pernah ku lepaskan, Engkaulah segalanya. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Yesus domba Yesus, domba Allah, mulia namamu. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Shalom teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan. Bersyukur sekali kita masih boleh diizinkan untuk beribadah dan mendengarkan firman Tuhan. Saat ini sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, mari kita mengambil waktu untuk berdoa sejenak di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan di mana kami boleh beribadah kepada Engkau. Tuhan, kami tahu bahwa kami adalah manusia yang tidak layak, tetapi kiranya Engkau melayakkan setiap kami. Ampuni dosa kami Tuhan, sehingga kami layak untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, tahun 2021 ini adalah tahun di mana kita memulai babak baru di dalam kehidupan kita. Kalau tahun 2020 kita sudah tinggalkan ya, tahun 2020 dengan segala beban dan pergumulannya. Sekarang kita memasuki tahun 2021 harus dengan semangat yang baru, harus dengan sukacita yang baru. Nah, teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, secara khusus tahun 2021 ini kita akan mulai dengan membahas tema-tema mengenai Tuhan Yesus. Jadi siapakah Tuhan Yesus, lalu kemudian apa saja pekerjaan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di dalam dunia ini. Kita juga akan membahas kisah-kisah Alkitab mengenai Tuhan Yesus. Supaya apa? Supaya kita lebih paham lagi siapa juru selamat yang selama ini kita sembah. Nah, firman Tuhan hari ini dimulai dengan membaca dari Yohanes pertama, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-5. Ya, Yohanes 1 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-5. Hari ini kita akan belajar tentang firman Tuhan atau firman yang telah menjadi manusia. Saya akan membacakan bagi kita semua. Dikatakan di dalam Alkitab, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Sedemikian jauh pembacaan kita akan firman Tuhan. Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, jika kita bertanya sebuah pertanyaan, siapakah Tuhan Yesus? Maka teman-teman sebagai orang percaya kita akan menjelaskan sesuai dengan pemahaman yang sudah kita terima selama ini. Mulai dari sekolah minggu sampai hari ini kita berada di Komisi Tunas Remaja. Namun, kalau kita menanyakannya kepada orang yang lain, maka jawabannya bisa saja berbeda. Contoh, misalnya kita bertanya kepada orang yang menganut pemahaman saksi Yehova. Teman-teman tentu pernah dengar ya saksi Yehova itu apa, saya tidak perlu jelaskan di sini. Dia adalah termasuk aliran yang melenceng dari kekristenan. Jadi mengaku salah satu aliran kekristenan tapi sebenarnya mereka melenceng. Nah, saksi Yehova percaya kalau mereka ditanya siapakah Tuhan Yesus, mereka akan menjawab demikian. Yesus itu bukanlah Tuhan. Ia adalah ciptaan pertama atau lebih spesifik dia adalah malaikat yang kedudukannya sangat tinggi, yang telah tinggal sangat lama di surga dan kemudian Yehova atau Allah mengutus Yesus untuk pergi ke dalam dunia dan melakukan misi penyelamatan manusia. Jadi mereka menganggap Tuhan Yesus itu, kalau bagi saksi Yehova itu bukan Tuhan. Dia itu adalah ciptaan yang kedudukannya paling tinggi. Nah kemudian dia diutus ke dalam dunia untuk melakukan misi di tengah-tengah dunia ini. Nah teman-teman, apakah hal ini bisa dibenarkan? Tentu saja jawabannya tidak. Oleh sebab itu, saya hari ini mengajak setiap kita untuk memahami sebenarnya siapa sih Tuhan Yesus. Sebelum kita belajar tentang apa yang Dia lakukan, mujizatnya, kisah-kisah hidupnya di dalam Alkitab, mari saat ini saya mengajak setiap kita untuk memahami siapakah sebenarnya Tuhan Yesus. Nah kalau kita membaca di Yohanes pertama, ayat yang pertama tadi, di sana dengan jelas dikatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Di sini Yohanes menegaskan bahwa Tuhan Yesus, dia katakan pertama Tuhan Yesus itu adalah firman. Firman itu kemudian bersama-sama dengan Allah. Dan yang paling terakhir Yohanes menjelaskan bahwa firman itu adalah Allah sendiri. Nah anak-anak tentu firman yang dimaksud di dalam bagian ini adalah Tuhan Yesus. Jadi Rasul Yohanes menjelaskan bahwa Tuhan Yesus itulah Allah yang kedudukannya sejajar dengan Allah Bapa. Mari kita melihat di ayat 3 dikatakan demikian. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang dijadikan.
Nah, dari ayat 3 ini kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus itu kedudukannya sejajar dengan Allah Bapa. Dia itu bukanlah ciptaan yang paling tertinggi, tapi dia itulah Allah di dalam pribadi Tuhan Yesus. Nah, dari ayat ini kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu juga menjadikan dunia ini. Peran Tuhan Yesus adalah salah satu bagian dari Allah Tritunggal. Oke, semoga kalian bisa menangkap ya penjelasan yang Ko Yahya coba jelaskan sepelan mungkin, sesederhana mungkin. Lalu kita melihat bahwa Tuhan Yesus itu adalah terang bagi dunia ini. Kegelapan sama sekali tidak menguasai Tuhan Yesus. Dari penjelasan ini, kita bisa menyimpulkan beberapa hal. Yang pertama yang bisa kita simpulkan, Tuhan Yesus itu adalah Allah sendiri. Lalu yang kedua kita bisa simpulkan bahwa Tuhan Yesus itu memiliki kedudukan yang sejajar dengan Allah Bapa sebagai bagian dari Allah Tritunggal. Lalu yang ketiga yang bisa kita simpulkan adalah Tuhan Yesus itulah adalah terang. Dia adalah terang dan kegelapan sama sekali tidak menguasai dia. Seperti ketika dia mati, namun kemudian dia bangkit lagi. Itu menunjukkan bahwa kegelapan tidak bisa menguasai Tuhan Yesus. Teman-teman, jadi penjelasan dari saksi Yehova yang berkata bahwa Tuhan Yesus adalah malaikat dengan kedudukan tertinggi itu sama sekali salah. Karena di dalam pengajaran Kristen, di sana diajarkan bahwa Tuhan Yesus itu adalah Allah sendiri. Hanya pada suatu masa Tuhan Yesus diberikan tugas oleh Allah Bapa untuk turun ke dalam dunia. Dikatakan di dalam Yohanes 1 ayat 14 di sana dijelaskan bahwa firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi Tuhan Yesus itu juga adalah Allah yang kemudian menjelma menjadi manusia dan diam di antara kita. Perhatikan kalimat dan diam di antara kita. Teman-teman, kata diam di dalam bagian ini diambil dari bahasa Yunani skenoo yang sebenarnya memiliki arti berkemah. Jadi kalau bisa dijelaskan sama Ko Yahya ulang, Ko Yahya akan bilang seperti ini, firman itu telah menjadi manusia dan berkemah di antara kita. Kenapa Rasul Yohanes itu menggunakan kata berkemah untuk menjelaskan bagian ini? Nah, Rasul Yohanes sebenarnya melihat pada zaman di mana bangsa Israel itu baru keluar dari tanah Mesir. Nah, ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, mereka ada di padang gurun. Pada waktu itu belum ada bait Allah. Yang ada pada waktu itu adalah yang namanya kemah suci. Setiap kali bangsa Israel berpindah tempat, kemudian di sana akan disiapkan yang namanya kemah suci. Di mana kemah suci ini adalah simbol atau lambang dari penyertaan Allah. Oleh sebab itu ketika Rasul Yohanes menggambarkan bahwa Tuhan Yesus itu turun ke dalam dunia menjadi manusia dan berkemah di antara kita, Rasul Yohanes ingin menjelaskan bahwa Tuhan Yesus itu adalah Allah yang dekat, Allah yang menyertai setiap kita. Dia adalah Allah yang kalau kita pergi kemana Tuhan Yesus juga ada. Karena kan kemah, dia berkemah, dia bisa pindah kemanapun kita berjalan, Tuhan Yesus ada menyertai kita. Nah, ini tentu senada dengan penjelasan iman Kristen yang berkata bahwa iman Kristen, bahwa Allah di dalam iman Kristen itu adalah Allah yang transenden. Transenden artinya Allah yang tinggi, Allah yang melampaui segala yang ada, Allah yang kuasanya tidak terbatas. Namun Allah di dalam iman Kristen juga adalah Allah yang imanen. Allah yang imanen artinya Allah yang dekat dengan umatnya, Allah yang berjalan dengan umatnya. Jadi teman-teman, mungkin di dalam menghadapi tahun 2021 ini kita masih memiliki begitu banyak ketakutan. Begitu banyak kekhawatiran di dalam hidup kita.
Namun dari firman Tuhan ini mengajarkan setiap kita bahwa kita perlu percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan yang akan selalu bersama dengan kita. Yang perlu kita lakukan atau yang perlu kita kerjakan di dalam hidup ini hanyalah berserah kepada Tuhan Yesus. Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, kita sudah belajar melalui bagian ini bahwa ternyata Tuhan Yesus itu adalah Allah sendiri. Allah yang turun ke dalam dunia dan kemudian menyelamatkan umat manusia, termasuk setiap kita pada saat ini. Dan bahkan bukan hanya menyelamatkan, Tuhan Yesus itu berjalan dengan kita kemanapun kita pergi, Dia itu ada. Seperti kata lagu sekolah minggu yang berkata, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Itu adalah lagu yang diambil dari firman Tuhan ini, teman-teman. Lagu yang diambil dari konsep firman Tuhan bahwa Yesus itu adalah Allah yang Immanuel, yang berjalan bersama dengan kita. Nah, melihat pengajaran ini atau setelah kita mengerti pengajaran ini, apa yang perlu kita lakukan di dalam hidup ini sebagai orang percaya? Respon apa yang harus kita perbuat? Dia adalah Allah yang bersama dengan kita, teman-teman. Di setiap langkah di dalam kehidupan kita, Tuhan Yesus ada. Oleh sebab itu, bagaimana respon kita kepada Tuhan Yesus? Nah, yang pertama, teman-teman, kita perlu menghargai Tuhan Yesus dengan segenap hati dan dengan seluruh hidup kita. Contohnya gimana? Misalnya ketika kita beribadah. Kalau kita beribadah, apakah engkau beribadah dengan sikap hati yang malas-malesan, mentang-mentang ibadah online, malas-malesan, dengan tidur-tiduran, dengan belum mandi, sambil makan snack, apakah demikian? Kalau itu engkau lakukan, berarti engkau bukanlah orang yang menghargai Tuhan Yesus. Jika engkau menghargai Tuhan Yesus, engkau akan beribadah dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan Yesus. Atau misalnya kalau ada ulangan dan engkau menemukan bahwa engkau nggak bisa mengerjakan, apakah engkau akan mencontek? Kalau engkau sungguh-sungguh menghargai Tuhan Yesus, maka engkau tidak akan melakukan hal itu. Karena itu akan menyakiti hati Tuhan Yesus. Mari belajar menghargai Tuhan Yesus dengan segenap kehidupan kita, teman-teman. Lalu yang kedua, apa respon kita? Respon kita yang kedua adalah kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan Yesus. Kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan yang sanggup memelihara kehidupan kita. Terlebih di masa sekarang ini, masa-masa corona, kita percaya bahwa Tuhan Yesus bisa melakukan mujizat yang baik di dalam kehidupan kita. Dia tidak akan sekali-kali meninggalkan kita. Mungkin kau khawatir dengan masa depanmu. Ingat, Tuhan Yesus Allah yang tinggal bersama dengan kita. Dia tidak akan meninggalkan engkau. Mungkin kau khawatir papa dan mamamu mungkin pekerjaannya lagi menurun. Tapi percayalah bahwa Tuhan Yesus berjalan dengan engkau seumur hidupmu. Oleh sebab itu mari serahkanlah kehidupan kita kepada Tuhan Yesus. Karena Dia akan memelihara setiap kita. Teman-teman, kiranya firman Tuhan ini menolong kita untuk mengenal Tuhan Yesus. Di minggu-minggu depan kita akan belajar tentang kisah-kisah mengenai Tuhan Yesus. Kita akan melihat tentang mujizat Tuhan Yesus yang dilakukan, tentang siapa sebenarnya pribadi Tuhan Yesus dan seterusnya. Namun hari ini, Koyah yang mau tekankan bahwa sebelum kita belajar semuanya itu, kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang bersama dengan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan di mana kami boleh belajar tentang firman-Mu. Mungkin kami masih anak-anak dan belum terlalu mengerti. Tapi Tuhan, tolong anak-anak-Mu tunas remaja supaya mereka boleh dengan sungguh-sungguh mengerti siapakah Tuhan Yesus. Siapa Yesus yang adalah Allah yang tinggal bersama dengan kami. Terima kasih, berkati anak-anak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita mengakhiri ibadah kita. Mari kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian. Bapa, terima kasih.
berdoa. Tuhan, terima kasih untuk ibadah ini. Kiranya Engkau sendiri Allah yang boleh memberkati anak-anak-Mu. Kiranya Allah Bapa boleh memberkati setiap kita. Kiranya kasih dari Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus boleh ada di dalam diri setiap kita mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk teman-teman. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.